lebih dari 3 juta orang dirumahkan atau terkena PHK pada pertengahan tahun ini, yaitu Juli 2020. Untuk itu Goldfather ingin sharing kepada teman-teman yang terkena PHK atau dirumahkan tadi, atau teman-teman yang punya keluarga ya, yang terkena imbas dari corona ini, dengan harapan apa yang Goldfather sharing dari pengalaman Goldfather ini bisa menambah wawasan dan menjadi solusi untuk penghasilan mereka. Ya, simak videonya berikut ini. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Mas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel edukasi Mas pertama di Indonesia. Goldfather juga berdoa mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, dan juga finansial. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, edisi kali ini agak sedikit berbeda, tidak spesifik membahas topik tentang emas ya, tapi tentang PHK. Namun nanti pada akhirnya juga akan bersinggungan dengan emas ya. Goldfather membahas topik ini berangkat dari keprihatinan buat teman-teman yang terkena PHK atau dirumahkan akibat dari COVID ya, atau juga barangkali ada keluarganya, atau juga teman-teman yang memang belum punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan untuk mendapatkan penghasilannya. Dan apa yang akan Goldfather sharing itu adalah perjalanan pribadi Goldfather sendiri setelah selesai menjadi karyawan, kemudian ada masa-masa transisi sebelum kemudian akhirnya menjadi wirausaha atau entrepreneur ya teman-teman. Dan menurut Goldfather ini perlu Goldfather sharing buat teman-teman semuanya. Baik, tadi Goldfather sebutkan bahwa lebih kurang dari kantor berita nih teman-teman, CNN Indonesia, ini Senin 20 Juli 2020. Pekerja dirumahkan dan kena PHK akibat corona capai 3,05 juta. Bayangin teman-teman ya. Itu belum pengangguran yang sudah ada sebelumnya. Dan ini juga disampaikan persis di kantor berita kompas.com ya, tanggal 4 bulan Agustus 2020. Imbas corona lebih dari 3,5 juta pekerja kena PHK dan dirumahkan. Ya teman-teman, itu yang dari kantor berita, belum dari yang Goldfather temui dari teman-teman Goldfather sendiri ya, bahwa mereka kemudian sekarang kehilangan pekerjaan, bisnisnya berhenti dan sebagainya. Goldfather ingin sedikit sharing pengalaman Goldfather saat mengalami masa-masa transisi seperti ini. Harapannya sekali lagi teman-teman bisa ngambil pelajaran dan bisa jadi solusi untuk dapat penghasilan segera. Amin ya rabbal alamin. Oke. Goldfather cerita dulu ke tahun 2017. Goldfather itu jadi karyawan lebih kurang 21 tahun ya, di 2 instansi, dan terakhir itu Januari 2017. Ya, meskipun Goldfather bukan istilahnya di PHK, tapi sama-sama berhenti nih. Kalau Goldfather resign dari perusahaan Januari 2017 selesai, setelah itu mengembara. Tidak ada pekerjaan tetap teman-teman, yang ada pekerjaan kontrak. Ada yang kontrak 3 bulan, ada yang kontrak 6 bulan. Nah itu dia, itu kondisinya. Pertama, Goldfather sadarkan diri Goldfather sendiri bahwa sekarang sudah tidak berada di zona nyaman ya, sudah tidak lagi berada di comfort zone. Tapi di sisi lain disambut oleh teman-teman wirausaha, welcome to the club, to uncomfort zone. Dan modenya, mode kehidupan kita berubah dari mode standar menjadi mode survival, bertahan hidup. Nah disitulah kita hidup jadi lebih hidup ya teman-teman, karena kita mengerahkan semua daya, usaha, pikiran ya, emosi, kecerdasan, yang hal-hal yang selama ini belum kita garap, itu kita keluarin semua. Kita bisanya apa, itu kita keluarin semua teman-teman. Itu Januari 2017. Februari itu Goldfather dapat kontrak 3 bulan dari 2 perusahaan sebagai konsultan. Kemudian setelah 3 bulan selesai, dapat kontrak 6 bulan di perusahaan lain gitu teman-teman. Kontrak, dan Goldfather paham bahwa namanya kontrak pasti kan berakhir nih teman-teman, ya nggak? Untuk itu Goldfather atur strategi. Apa yang diatur strategi? Begini. Nah ceritanya dimulai dari pada saat terima uang pesangon nih. Uang pesangon itu kalau kita anggap 100%, Goldfather sisihkan 25%-nya itu untuk usaha, untuk bisnis. Kenapa untuk bisnis? Karena tadi
kan pekerjaan yang Godfather dapat setelah jadi karyawan kan kontrak sifatnya, tidak lama, 3 bulan, 6 bulan gitu. Jadi Godfather harus usaha. 25% uang pesangon itu Godfather sisihkan untuk bisnis dengan target dapat mencukupi kebutuhan seperti halnya saat Godfather menjadi karyawan. Nah, gitu ya. Jadi kalau contoh, misalnya teman-teman punya gaji 5 juta, lalu dapat pesangon 20 juta. 25% dari 20 juta itu adalah 5 juta. Tantangannya yang Godfather buat sendiri adalah gimana 5 juta ini dalam sebulan bisa menghasilkan 5 juta lagi. Ini 5 juta ini kan modal ya. Dalam sebulan bisa menghasilkan 5 juta lagi teman-teman. Artinya returnnya 100%. Godfather kemudian mulai coba berhitung, buka Excel gitu ya, 5 juta tes. Kalau kita simpan di tabungan udah pasti nggak bisa, nggak dapat return ya. Kecuali kalau uangnya gede banget, mungkin return tabungan bisa kali. Deposito juga nggak ngejar guys, paling setahun 7-8%. Nah, pilihan ketiga buat Godfather adalah bisnis. Nah, tapi pertanyaannya bisnis apa yang bisa menghasilkan segitu banyak? Ya, nilainya segitu. Bisnis apa nih guys? Nah, ada beberapa pilihan tuh Godfather waktu itu. Mau bisnis pecel lele, marginnya kan lumayan ya. Tapi kemudian belum jadi. Dalam proses berpikir itu dan belum menemukan bisnis yang cocok, Godfather juga punya pikiran untuk bagaimana caranya mengamankan uang pesangon ini. Dapat uang pesangon yang 25%-nya buat bisnis. Nah, selama mikir nyari bisnis itu, kan ini belum kepake nih uang. Ya nggak? Sementara kalau dia masih dalam bentuk uang seluruhnya nih, di rekening atau di cash, itu kan kita suka ada godaan-godaan belanja tuh teman-teman. Nah itu bahaya. Akhirnya 25% dari sisa uang yang tadi Godfather ingin amankan ke emas. Nah disinilah kemudian cerita bisnisnya itu bermula. Pada saat Godfather mau beli emas, pertanyaan yang lucu adalah beli emas di mana ya? Udah di dunia emas sudah lama, udah punya rekanan toko emas, tapi tiba-tiba kok pertanyaan itu muncul, beli emas di mana nih yang harganya hemat gitu. Itu kuncinya, cari emas yang harganya hemat. Nah akhirnya terlintas tuh di pikiran Godfather ya, biasanya di Pegadaian tuh ada lelang emas kan. Nah dari situlah kemudian Godfather coba datangi Pegadaian dekat rumah, tanya-tanya staf di sana, ke karyawan di sana, ada lelang atau enggak. Intinya nanya informasi tentang lelang emas ya, khususnya emas batangan antam. Dan waktu itu ada, jadi ada informasi tentang emas-emas yang akan dilelang. Godfather beli di situ. Setelah Godfather beli, kemudian Godfather coba bandingkan dengan toko, ternyata harganya waktu itu alhamdulillah dapat hemat tuh di bawah harga toko. Muncul lagi pikiran, kalau emang ini harganya miring nih di bawah harga toko ya, gimana kalau saya jual? Nah, di sini teman-teman, begitu beli emas dari lelang Pegadaian ya, ingat lelang yang benar itu, ingat Pegadaian nggak pernah melakukan lelang secara online ya, jadi kita harus datang. Dapat harganya cukup hemat, cukup ekonomis waktu itu. Kemudian Godfather coba untuk jual kemana? Jual ke temen dulu, temen-temen yang udah kenal. Kan kalau teman udah kenal nggak perlu diyakinkan lagi, udah trust. Kenapa? Karena brand kita udah terbangun sejak lama kan. Laku ternyata. Di sini dia nih. Begitu ada yang beli ya, Godfather beli emas harga ekonomis, kemudian coba jual, kasih lebih sedikit, ada yang beli. Nah, disinilah mulai kecanduan yang baik ya, yaitu Godfather nyari emas lagi tuh, nyari emas murah, bla 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 bla, mana sini gitu ya. Waktu itu nyarinya Jakarta Bandung lah, pokoknya gimana caranya cari emas murah.
Belum beli dari online shop tuh, belum, masih dari Pegadaian. Dapat, jual ke teman, dapat, jual ke teman, jual gitu terus. Nah, bisnis emas sebenarnya marginnya sih nggak gede-gede amat, kecil. Tapi kalau perputarannya cepat teman-teman, lumayan. Bisa jadi andalan buat penghasilan keluarga kalau udah tahu ilmunya. Nah itu Godfather rintis April 2018 loh. Udah menjelang kontrak habis nih. Kemudian Godfather harus segera cari penghasilan. Godfather mulai April 2018 nyari emas di Pegadaian, kemudian jual ke teman. Begitu terus sampai akhirnya bulan Juli ya, sekitar bulan Juli Godfather dapat nasabah besar. Ya, dia memang aktivitasnya jual beli emas, kemudian dia juga cari emas juga kan. Waktu itu beli dari Pegadaian, kemudian jual ke perusahaan ini. Lumayan tuh putarannya ya. Dan alhamdulillah ini lagi lambat laun sudah mulai timbul kepercayaan dari perusahaan ini ke Godfather. Ya pertama pasti transaksinya COD teman-teman, ketemu gitu ya, Godfather ngasih emasnya, terus uang ditransfer, ngasih emas, uang ditransfer, ya Godfather nyari lagi, dapat, bayar, kasih, uang ditransfer gitu. Tapi lama-lama alhamdulillah Godfather dapat kepercayaan ya. Ingat, kepercayaan adalah modal yang sangat utama dalam bisnis, bukan uang ya. Setelah dapat kepercayaan, kalau ada emas harga murah, Godfather cuma bilang, ada emas nih harga segini, saya mau jual sekian, mau beli nggak? Begitu dia bilang mau beli, dia transfer duluan ke Godfather, Godfather bayar ke penjual, kemudian emasnya Godfather kasih ke pembeli, dan Godfather dapat selisihnya. Gitu, ini mulai lumayan nih volumenya, gitu bisa buat ya nambah-nambah uang belanja. Gitu teman-teman. Nah itulah tadi awal perjalanan Godfather jadi bisnis emas, dari sesuatu yang nggak disengaja ya. Tapi yang jelas otak kita muter terus kalau jadi entrepreneur tuh teman-teman ya. Karena kita kalau nggak kerja nggak makan loh. No action nothing teman-teman ya. Nggak bisa tuh kita wacana-wacana doang. Apa kaitannya dengan PHK tadi? Nah teman-teman, kalau ada teman-teman yang di PHK, dirumahkan, Godfather turut prihatin tapi juga sekaligus memberikan semangat ya. Semangat teman-teman, insya Allah jalan itu ada. Dan ada beberapa hal yang ingin Godfather sampaikan, lebih kurang 7 hal yang mau Godfather sampaikan lagi, 7 poin ya, sampai kemudian alhamdulillah dari yang tadi kecil ya, sampai kemudian dipercaya, alhamdulillah sekarang sudah ada perusahaan sendiri, alhamdulillah ada investor dan sebagainya. Nah 7 hal ini mudah-mudahan bisa jadi referensi buat teman-teman semua dalam melakukan bisnis. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Yang pertama, teman-teman harus sadar bahwa rezeki itu bukan dari kantor, bukan dari perusahaan, apalagi dari bos, bukan. Rezeki itu dari Allah ya teman-teman, dari Tuhan. Jadi jangan perkecil hati kalau kemudian kita tidak bekerja lagi di sebuah kantor atau instansi. Kondisi memang sulit ya, tapi ingat, rezeki itu bukan dari kantor, mereka hanya perantaranya saja. Yang kedua teman-teman, saat kita belum bekerja, segera ikhtiar cari kerjaan apapun itu. Sekali lagi, cari pekerjaan apapun itu, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Kenapa? Karena kalau kelamaan kita berdiam diri di rumah tanpa bekerja, itu secara psikologis akan berpengaruh. Ini Godfather pelajarin dari buku 6 keranjang 7 langkah. Jadi pertama memang kita harus cari pekerjaan. Dari mentor online Godfather yaitu Dunlock juga begitu. Langkah pertama, kamu harus cari pekerjaan gitu. Yang ketiga, ini penting banget. Jadi apa yang Godfather sampaikan ini ada yang sifatnya soft skill ya. Segera buka hati. Kita harus segera membuka hati dan pikiran, karena kita akan memulai sebuah proses pembelajaran ya, dari banyak orang. Ada yang lebih muda dari kita, ada yang tingkat pendidikannya lebih rendah dari kita ya. Wabil khusus buat teman-teman yang saat berhenti atau di PHK itu menempati sebuah posisi jabatan. Nah ini sadarilah, kita itu we are nothing ya. Mungkin di perusahaan kita jadi bos, tapi di luar nothing teman-teman ya. Semakin kita bisa menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan harus menghormati orang lain gitu ya, semakin cepat kita akan terisi itu teman-teman ya.
kita akan lebih mudah terima ilmu dari orang. Kenapa? Karena kalau kita mau nerima ilmu dari orang, salah satu prosesnya itu kita harus menghormati sama orang yang ngajarin kita. Kita harus hormat sama guru kita. Nah, kalau kita merasa lebih, nggak hormat sama guru, susah masuk tuh ilmunya. Gitu. Kenapa Godfather bilang gini? Godfather ngalamin. Salah satu media belajar Godfather waktu itu dari YouTube ya. Nah, Godfather kan sebutkan guru-guru Godfather yang dari YouTube nih. Satu, Kak Mary Riana. Halo Kak Mary Riana, apa kabar? Sehat selalu ya Kak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu, amin. Ini Godfather belajar nih dari filmnya juga, dari filmnya Mimpi Sejuta Dolar. Belajar merasakan gimana kegigihan seorang Mary Riana ya teman-teman, di situasi yang mungkin lebih berat dari yang kita alami sekarang. Kedua juga belajar dari founder channel SB30, Success Before 30. Halo Pak Chandra, saya banyak belajar dari Bapak nih. Terima kasih ilmu-ilmunya Pak, semoga berkah buat Bapak semuanya, amin. Ya, ini banyak nih ilmu bisnis teman-teman dari Pak Chandra, terutama soft skill, mindset dan sebagainya. Ketiga, Godfather belajar dari Mas Arli Kurnia. Halo Mas Arli Kurnia, apa kabar? Sehat ya Mas? Terima kasih ilmu-ilmunya dari YouTube-nya Mas, saya belajar banyak ilmu-ilmu bisnisnya. Dan banyak lagi teman-teman, ada Pak Mario Teguh, Pak Tung Desem Waringin, banyak deh. Dan guru-guru online ataupun offline yang nggak bisa Godfather sebutkan satu persatu, Godfather ucapkan terima kasih semuanya. Langkah yang keempat adalah teman-teman, segera pilih lingkungan yang positif, yang mendukung, yang suhunya sama. Kalau kita mau jadi entrepreneur, kumpulnya sama orang-orang yang mindsetnya, pembicaraannya entrepreneur juga teman-teman, entrepreneurship juga. Kalau kata mentor saya, ada satu lagi mentor saya nih gitu, antara employee dan entrepreneur itu dua spesies yang berbeda tuh. Waduh, saya kaget juga dibilang gitu, saya mikirin gitu ya, employee, entrepreneur, dua spesies berbeda. Waduh, itu kata mentor saya dengerin. Jadi gitu teman-teman, segera pilih lingkungan offline maupun online ya, maupun sosial media yang nggak mendukung, yang negatif, konten-konten negatif itu tinggalkan ya. Yang ngumpul-ngumpul tanpa ada aksi nyata, tanpa ada kerja nyata, itu tinggalkan, cuma sekedar wacana ya. Tinggalkan dulu sejenak. Pilih lingkungan yang fokus ke kerja nyata, eksekusi. Kenapa? Karena kalau nggak eksekusi kita nggak dapat rezeki gitu teman-teman ya. Ikhtiarnya kan eksekusi, itu eksekusi, action gitu. Nah, itu yang nomor 4. Sosial media juga begitu ya, cari lingkungan-lingkungan milioner mentor ya, download ya, tadi Instagramnya, quotes-quotesnya yang positif. Itu beda loh teman-teman, nanti masuk ke mindset kita ya. YouTube juga carinya yang begitu ya, itu sangat pengaruh. Yang kelima adalah kondisikan situasi di rumah pasangan kita, anak-anak ya. Kalau teman-teman kan pada saat 2020 itu ada yang WFH tuh, work from home. Nah, Godfather udah WFH sejak Januari 2019. Sebelum ada COVID, Godfather udah WFH ya. Kenapa? Kayak emang nggak ada kerjaan. Kerjanya dari rumah, dari ruang tamu. Nah, dulu awal-awal WFH gangguannya itu karena kita di rumah ya, dianggapnya nggak ada kerjaan, emang lagi nggak ada kerjaan. Maksudnya bukan jadi karyawan siapa-siapa. Itu kadang-kadang istri minta anterin dong ke pasar, bla 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 gitu ya. Nah, kita harus kasih tahu tuh bahwa jam sekian sampai jam sekian itu adalah jam kerja, meskipun kerjanya di rumah. Jadi mohon jangan diganggu. Perlu dikasih tahu tuh kayak gitu. Lingkungan keluarga, jadi mereka paham, oh jam sekian nih nggak diganggu, kita kerja aja di rumah gitu ya. Yang keenam ya teman-teman, bagi teman-teman yang memilih untuk menjadi pebisnis atau entrepreneur ya, belajar bisnis, ikut kursus, ikut training. Godfather ikut training itu training online ya, bisnis itu Juni 2017, jadi Januari selesai, Juni 2017 Godfather ikut training bisnis. Dan itu nggak nyangka ya, ini luar biasanya ilmu ya. Kenapa Allah meninggikan ilmu itu dibanding harta ya.
Goldfather nggak nyangka bahwa pada suatu saat ya di Februari 2019 Goldfather yang buka training seperti yang Goldfather ikuti di 2017. Nggak nyangka tuh kita ya, dulu diajari sama coach, sekarang kita yang harus ngajar transfer ilmu ke orang, itu nggak nyangka ya. Jadi belajar. Dan terkait belajar bisnis teman-teman, jadi bisnis itu kadang Goldfather suka analogikan juga dengan dokter. Nah gitu kira-kira. Dokter kan ada dokter umum, ada dokter spesialis. Bisnis juga begitu. Ada ilmu-ilmu bisnis yang sifatnya umum, tapi ada juga yang sifatnya spesialis. Ya. Mindset bisa jadi umum nih. Ya. Tapi ada yang spesial. Contoh, kita kalau mau belajar bisnis properti sama spesialis properti, teman-teman. Kalau belajar yang umum-umum itu beda. Beda bisnis, beda ketentuannya. Beda ketentuan dari segi legalnya, cara transaksinya, target marketnya, itu beda. Jadi setelah belajar nilai-nilai bisnis yang umum, belajar juga nilai-nilai bisnis yang spesifik sesuai dengan bidang yang ingin kita geluti. Mau belajar ternak lele, langsung gitu. Cari siapa nih yang jago ternak lele, belajar sama dia. Teach me master, gitu teman-teman. Apapun itu. Jadi jangan berhenti di belajar bisnis yang umum saja. Harus spesifik. Beda bisnis, beda ketentuannya. Nah waktu itu Goldfather karena sudah mendalami bisnis emas, dan uniknya nggak ada sekolah belajar bisnis emas waktu itu, nggak ada. Akhirnya Goldfather yang buka malah. Gitu ya, karena nggak ada juga nih yang ngajarin bisnis emas. Ya udah, Goldfather buka itu sekolah training bisnis emas bagi teman-teman yang mau belajar emas gitu ya. Itu yang keenam. Dan terakhir yang ketujuh, kalau mengutip kata almarhum Om Bob Sadino ya, bisnis yang bagus itu bisnis yang dijalankan atau dikerjakan atau dipraktekkan, bukan bisnis yang dipikirkan terus. Yang ketujuh adalah praktekkan, jalani prosesnya teman-teman, sabar, tekun ya, mentok sana mentok sini, tanya mentor. Itu enaknya kalau ada mentor atau ada coach, itu kita bisa langsung nanya atau diskusi, kenapa dia udah duluan ngalamin itu. Ya, kalau ada sandungan-sandungan tuh kita tanya coach. Kita bisa mendapatkan percepatan dalam bisnis kita kalau ada mentornya. Gitu. Jadi itu teman-teman sekilas pengalaman Goldfather saat berhenti dari pekerjaan sebagai karyawan, kemudian beralih kepada entrepreneur. Yang menurut Goldfather juga situasinya lebih kurang, ada teman-teman yang mirip barangkali di kondisi COVID saat ini, diberhentikan dari perusahaan atau dirumahkan, atau yang memang dari awal ingin mencari pekerjaan. Nah gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau memang teman-teman berminat untuk berbisnis emas, bisa mengikuti training dari Goldfather ya, mulai dari basic, intermediate, sama advance ya. Insya Allah kalau teman-teman tekun ya dan menjalani prosesnya dengan sabar, praktek ya, udah belajar, praktek, ilmu dan amal soleh, ingat itu, insya Allah bisnis emas ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang sedang mencari penghasilan. Gitu sekilas sharing dari Goldfather, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan juga di lain waktu bisa kita sambung lagi obrolannya atau diskusinya teman-teman ya. Demikian, tetap semangat. Goldfather doakan teman-teman semua dapat solusi, yang belum bekerja dapat pekerjaan, atau dapat usaha, yang sakit menjadi sehat, yang sedang ada problemnya diberikan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya rabbal alamin. Salam keluarga emas Indonesia. Stay calm and buy gold, one family, 1 kilo for better Indonesia. Dah, assalamualaikum. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.